gerbang kiamat? Kalau saya yakin, apa yang membuat saya yakin kalau kita berada di pintu gerbang kiamat? Pertama, Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadis yang mungkin belum populer di tengah-tengah umat Islam. Hadis ini saya temukan di dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim, karya Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Belum menukilkan. Baina yaday sa'ah, di pintu gerbang kiamat, sinina khadi'atan. Di pintu gerbang kiamat akan muncul tahun-tahun penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat. Jadi jika kita sudah merasakan tahun-tahun kita penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat, maka waspadalah, kita berada di pintu gerbang kiamat. Indikatornya ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama, yukadzabu fiha as-shadiq. Orang yang berkata benar dibohongi. Orang yang berkata jujur didustakan. Maka ketika yang benar dibohongi, yang jujur didustakan, yang kedua pasti terjadi. Wa yusaddaqu fihal kadhib, maka para pendusta, para pembohong, para penyebar hoaks dibenarkan, diiyakan. Nah, maka ketika yang ke-1, ke-2 sudah terjadi, ketika yang benar dibohongi, yang jujur didustakan, para pendusta dipercaya, dibenarkan, sebalik, maka yang ketiga pun pasti terjadi. Apa itu? Wa yu'tamanu fihal kha'in. Para pengkhianat satu kaum, pengkhianat satu bangsa, pengkhianat satu agama dipercaya menjadi pemimpin, pejabat dan penguasa. Nah, hadis yang kedua hampir sama. Kalau tadi skalanya tahun, sekarang skalanya hari. Skalanya hari. Apa kata Rasulullah SAW? Baina yaday sa'ah, di pintu gerbang kiamat, la ayamun, akan muncul hari demi hari. Kalau tadi skalanya tahun, sekarang skalanya hari. Apabila hari-hari kita penuh dengan 3 hal ini, artinya kita berada di pintu gerbang kiamat. Yang pertama, yurfa'u fiha al-ilmu, diangkatnya ilmu dari muka bumi. Dicabutnya ilmu dari muka bumi bukan berarti ilmu itu hilang, tapi hilang fungsinya ilmu. Ilmu kehilangan fungsinya. Setahu saya yang bodoh ini, ilmu itu berfungsi membuat orang dari tidak tahu menjadi tahu. Betul? Membuat orang dari tidak faham menjadi faham, membuat orang dari salah menjadi benar, membuat orang dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak mampu menjadi mampu, dari susah menjadi bahagia. Itu fungsi ilmu. Tapi coba kita lihat hari ini. Kalau kita lihat setiap tahunnya berapa ribu sarjana atau berapa juta sarjana diwisuda di seluruh Indonesia, S1, S2, S3, bahkan profesor pun tidak sedikit yang dikokohkan. Apakah bangsa kita makin sejahtera? Tidak. Artinya ilmu kehilangan fungsinya. Sudah terjadi ya? Maka ketika orang sudah tidak memahami ilmu dan ilmu sudah tidak berfungsi lagi, maka manusia kembali kepada kejahilian, kata Rasulullah. Yang kedua, wayang fiha al-jahlu, kejahilian, kebodohan terjadi di mana-mana. Manusia bertindak tidak lagi atas pemikiran yang jelas, yang jernih, tetapi atas hawa nafsunya. Tidak berpikir benar dan salah, tidak berpikir dosa dan pahala. Yang penting nafsunya terpenuhi. Maka ketika yang kedua ini pun terjadi, yang ketiga kata Rasulullah, wa yaksuru fiha al-haraj, maka pembantaian terjadi di mana-mana. Negara Islam mana yang belum dibantai, Bapak Ibu? Palestina sudah dibantai? Sedang ya. Suriah, Irak, Afghanistan, Yaman, Mesir, Libya, Tunisia, semuanya sudah. Kalau negara Islam mana yang belum dibantai? Indonesia? Jangan. Nauzubillah, jangan sampai kita mengalami peristiwa ini. Bapak Ibu rahmati Allah, 3 hal tadi merupakan indikator kalau kita berada di pintu gerbang kiamat. Maka sudah seyogianya umat Islam betul-betul mempersiapkan diri perbekalan karena kiamat sudah dekat, Bapak Ibu.